Jual telur ayam kampung. Telur ayam kampung segar, telur ayam kampung besar. Baru ditelurkan induk ayam, telur ayam kampung besar. Wah, Lau Xiao. Wah, oke. Anakmu mau menikah, kamu masih belum bersiap-siap? Kembali ke kota, jadi ayah mertua, jualan telur apa lagi? Lauge, setelah telur kampung ini habis, saya berhenti jualan. Ayam kampung yang saya pelihara di rumah, saya bawa ke kota. Untuk menyehatkan menantu saya. Wah, belum menikah sudah buru-buru ingin punya cucu. Kamu tidak tahu, Lau Xiao itu nasibnya bagus. Anaknya masuk universitas, kerja dan menetap di kota. Sekarang malah dapat istri cantik orang kota. Wah, benar-benar bikin iri. Apa yang Lauge bilang? Iya kan? Xiao Xuan sudah menikah nanti. Pasti bawa kamu ke kota. Sisa hidupmu tinggal menunggu. Nikmati kebahagiaan. Wah, kakak, saya bilang ya. Saya tidak berharap dia baik banget ke saya. Asal dia bisa urus keluarganya sendiri, saya sudah lega. Lihat, Oke, Lauge. Saya lihat dulu ya. 10.080, kasih 10.000 saja. Lau Xiao, kamu benar. Asal anak-anak hidup bahagia, itu lebih dari segalanya. Iya, Kamu sibuk. sering mampir, hati-hati jalan. Jual telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Mampir lihat. Jual telur. Telur ayam kampung. Paman Xiao, akhirnya ketemu. Kenapa paman jualan telur di pelosok begini? Kamu mau apa? Susah payah saya sembunyi di Wangjiago. Tempat terpencil, kamu gimana bisa ketemu? Oh, kamu pasang GPS pelacak, ya? Paman Xiao, dulu paman pimpin kami jaya di bisnis. Saat puncak karir, paman pilih pensiun. Tidak hanya lepaskan jabatan direktur utama. Bahkan Longteng Chamber yang paman dirikan, diserahkan ke orang lain. Kata paman mau hidup biasa, sejak itu hilang kabar. Bawahan cari bertahun-tahun di Longcheng, tak ketemu jejak paman. Kira takkan bertemu lagi. Saya bilang, cari saya mau apa? Cepat, cepat. Bawa pengawalmu. Pergi sana. Paman Xiao, paman tidak tahu. Saya terima telepon dulu. Anakku, jangan bicara ya. Nak. Rindu ayah, kan? Ayah kasih tahu ya, ayah beli tiket bus pagi-pagi besok. Ke kota provinsi, untuk datang ke pernikahan kalian. Bukankah menantuku suka makan ayam kampung yang ayah pelihara itu? Ayah sudah potong beberapa ekor. Besok ayah bawa. Oh iya, ada lagi. Ayah, pernikahanku. Mungkin lebih baik ayah jangan datang saja. Halo, ayah. Xiao Xuan, gini. Bukankah istrimu suka makan ayam kampung kita? Ayah sudah potong beberapa ekor untukmu, jangan khawatir. Ayamnya ayah pelihara sendiri. Besok ayah bawa untuk kalian. Ayah. Mungkin lebih baik ayah jangan datang ke pernikahanku. Apa maksudmu, Xiao Xuan? Kamu ini maksudnya apa? Ayah, aku cuma lihat ayah di Wangjiago sudah lama. Belum pernah keluar jauh-jauh. Aku khawatir ayah sendirian, kalau ada apa-apa. Nak, soal kesehatan ayah ini, jangan lihat ayah sudah tua. Seperti kata pepatah, pohon tua akarnya dalam. Orang tua itu, tulangnya keras. Veteran turun tangan. Satu sekali kedua. Tidak apa-apa. Pokoknya ayah tidak boleh datang. Bukan? Nak, apakah kamu ada kesulitan? Cerita sama ayah bantu selesaikan. Tidak ada. Ayah, lihat, perjalanannya jauh sekali. Ayah tinggal saja dengan baik di Wangjiago, tunggu aku selesai menikah. Aku dan Wen akan pulang menjemput ayah. Cukup ayah tinggal di kota provinsi. Nak, dengar dulu, bukan begitu, aku. Sayang, telepon siapa? Lama sekali. Ayah, ada sedikit masalah di sini, nanti saja ya. Halo, Nak. Bukan siapa-siapa, telepon penjualan. Entah dapat informasiku dari mana, sungguh tidak tahu malu. Sayang, lihat sepatu ini bagus tidak? Sayang, sepatu ini bagus. Iya kan? Aku juga suka. Bungkus. Terima kasih, sayang. Anak ini, ya. Paman Xiao, ada apa? Xiao Xuan, akhir-akhir ini bicaranya selalu aneh. Aku takut dia ada masalah, Bai Yu. Tolong bantu aku. Silakan katakan. Cari tahu alamat putra saya di ibu kota provinsi. Lalu apa? Aku harus pergi ke sana sendiri. Baik. Sudah,
Jangan berdiri diam di sana. Baliklah. Telur ayam kampung nih. Ada apa ya? Suamiku, Iya, sayang. ini daftar undangan untuk hari resepsi pernikahan. Kamu cek apakah ada yang ketinggalan? Oh iya, saudara dari pihak keluargamu, siapa saja yang mau diundang? Tambahkan sendiri ya. Tidak perlu sayang, aku tidak punya saudara. Memang juga, dari kecil kamu sudah yatim piatu, saudara yang lain juga. Pasti sudah tidak ada hubungan lagi kan? Tapi Xiao Xuan, aku dengar baik-baik ya. Orang tuaku sudah memanjakan aku sejak kecil. Aku tidak mau menikah ke rumah orang lain untuk melayani mertua. Aku mau menikah denganmu karena kamu tidak punya orang tua. Jangan coba-coba bohongi aku, kalau kamu berani bohong, jangan salahkan aku. Nanti aku akan berbalik musuh dan usir kamu keluar dari sini. Sayang, bagaimana mungkin itu terjadi? Sayang, duduk istirahat di sini, aku buka pintu dulu. Nah, ayah datang menjengukmu, ayah bawa untukmu. Ayam kampung dan telur ayam kampung favorit menantu perempuan ayah. Dapur di mana ya? Aku taruh dulu di sana. Apa yang kamu lakukan ini? Suamiku, siapa itu? Tidak apa-apa, tukang kirim paket, salah unit. Aku antar dia cari jalannya ya. Apa yang kamu lakukan sih? Apa tukang kirim paket? Jelaskan sama aku dengan jelas. Aduh ayah, aku antar ayah pulang dulu, nanti aku jelaskan lagi nanti. Tidak boleh, harus dijelaskan hari ini juga. Aduh ayah. Ayah, anakmu tidak berharga, maafkan aku, ayah yang sudah bekerja keras membesarkanku. Membiayai aku sekolah, dengan tanganmu yang bekerja keras. Inginku keluar dari wajahku, tempat yang miskin itu. Bangunlah. Laki-laki tidak boleh sembarangan berlutut. Kamu. Ada apa? Ceritakan sama ayah. Ayah, anakmu tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup di ibu kota provinsi, anakmu tidak berguna. Ayah kan juga sudah lihat sendiri. Keluarga Yo Wen, mereka kaya dan berpengaruh. Aku tidak sengaja menyembunyikan identitasmu. Kalau Wen tahu identitas asli MU, pasti dia tidak mau menikahiku, ayah. Lalu, apa yang kamu katakan ke keluarga Yo? Cepat katakan. Aku bilang orang tuaku sudah meninggal semua, aku yatim piatu. Kamu anak durhaka. Ayah, aku juga tidak ada pilihan. Aku sudah belajar bertahun-tahun. Tapi setelah lulus, aku bahkan tidak bisa dapat pekerjaan yang bagus. Aku tidak punya rumah, tidak punya mobil, masih berKTP desa. Gadis mana yang mau menikah dengan orang sepertiku, ayah? Aku susah payah baru bisa dekat dengan Wen. Wen memang ingin mencari yang orang tuanya sudah meninggal. Tidak perlu melayani mertua. Aku tidak berani bilang yang sebenarnya, ayah. Ayah, tenang saja. Ayah, tenang saja. Keluarga Wen adalah orang kaya di kota provinsi. Ayah Wen sudah janji padaku. Asalkan aku menikah dengannya, setelah menikah, dia akan menempatkanku kerja di grup Longjiang, ayah. Grup Longjiang itu perusahaan top 10 di dunia, ayah. Asalkan aku masuk grup Longjiang, aku pasti bisa menjemput ayah ke kota provinsi. Membuat ayah hidup enak. Ayah, anakmu minta maaf. Pukul aku, ini karena anakmu tidak mampu. Berdiri di kota provinsi, karena anakmu tidak berguna, ayah. Berdiri. Kamu ini ngapain sih? Ayah tidak pernah berpikir. Kamu harus jadi orang sukses. Dasar anak bandel. Ayah, kalau dulu ayah tidak mengambilku dari sungai, aku sudah tenggelam. Hal yang paling ingin kulakukan seumur hidup adalah membalas budi ayah. Membuat ayah hidup enak, ayah. Sudahlah. Ini ayah yang kurang pertimbangan. Aku suka kedamaian dan ketenangan desa Wangjiago. Tapi tidak pernah berpikir apakah kamu juga suka. Anak, jangan minder. Apa yang kamu mau, ayah berikan semua. Ayah setuju bantu aku sembunyikan yang sebenarnya. Hal yang didapat dari kebohongan dan penipuan tidak akan bertahan lama. Tapi tenang saja. Unikan ayah siapkan untukmu. Jauh melebihi bayanganmu dan keluarga Yo. Ayah bercanda lagi. Dengan status kita seperti ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Yo? Anak, tenang saja. Nikah dengan tenang Unle. Sisanya, ayah yang siapkan. Ayah kasih kejutan. Hahaha, tunggu saja, kejutan. Pergilah. Aku pergi. Dasar orang tua tidak berguna. Sudah membesarkanku sampai sebesar ini. Kenapa malah di saat genting begini muncul dan buat masalah? Lebih baik dengarkan aku. Diam saja di desa Wangjiago. Kalau tidak, HMPH. Paman Xiao, apakah Tuan Muda perlu bantuan grup? Xiao Xuan, baru masuk masyarakat. Keluarga Yo. Hanyalah boneka kecil di bawah grup Longjiang. Biar dia merasa malu. Aku sebagai ayah merasa bersalah. Besok adalah hari pernikahan dia dan Wen.
Siapkan dokumen transfer saham grup Longjiang. Aku ingin Xiao Xuan menikah dengan megah sebagai pewaris grup Longjiang. Menikah. Baik. Nak, ayah sembunyikan identitas karena bosan dengan intrik bisnis. Tak kusangka kau sulit sukses di kota karena keluarga sederhana. Kalau begitu, hari ini ayah turun tangan. Membantumu meraih kesuksesan. Selamat, Bos Xiao. Beruntung sekali, keluarga Yao adalah orang terkaya di kota ini. Didukung grup raksasa Longjiang. Sekarang, kau menikahi putri satu-satunya. Kurasa, kau bisa hemat 30 tahun perjuangan. Hahaha iya. Kudengar pendiri misterius grup Longjiang. Bos Xiao akan hadir di pernikahan Nona Yao. Kehormatan besar. Rumah jadi bersinar. Kami ikut ke bagian kehormatan. Bisa lihat wajah Bos Xiao. Benar hahaha. Aku menikahi Wen Wen karena cinta. Bukan karena latar belakangnya. Dia panggil Bos Xiao, langsung menyahut. Kalau bukan karena keluarga Yo, dia cuma anak miskin dari desa terpencil. Pintu grup kita saja tak bisa masuk. Sudahlah, dia satu-satunya putri kita. Latar belakang biasa saja, asal dia baik ke Wen Wen. Kalau bukan karena Wen Wen tak perlu melayani mertua. Aku tak setuju pernikahan ini. Ayah, Ibu. Pernikahan segera dimulai. Biar aku yang sambut tamu. Kalian, temani Wen Wen ke ruang rias. Agar tak lelah. Tamu hari ini semua orang penting. Nanti, Bos Xiao dari grup Longjiang akan datang. Kau harus tunjukkan yang terbaik. Kalau mempermalukan keluarga Yo, kau akan kuhajar, Ibu. Ya. Xiao Xuan tak perlu melayani siapapun. Kau siapa? Dari mana muncul? Aku adalah. Mungkin dia cuma orang yang tidak sengaja masuk. Jangan khawatir, saya akan usir dia keluar. Cepat, jangan sampai mengganggu pernikahan. Ayah, kenapa kamu datang? Cepat pergi, jangan bikin masalah di sini. Nak, jangan khawatir. Mulai hari ini, tidak ada yang berani mengganggumu. Termasuk keluarga Yo. Nyonya Yo, Xiao Xuan adalah menantumu. Tapi kamu tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Xiao Xuan adalah menantuku, bagaimana kami memperlakukannya? Bukan urusanmu. Kamu sendiri bilang, Xiao Xuan adalah menantumu. Dia datang untuk menikahi putrimu, bukan untuk jadi pelayan di keluargamu. Dan menurutimu dia hanya pelayan. Hah? Menikahi putriku? Dia cuma anak miskin dari gunung. Apa haknya menikahi putriku? Hanya beruntung saja. Dipilih putriku, lalu berani datang ke keluarga Yo. Untuk jadi menantu yang diambil. Menantu yang diambil? Laki-laki sejati, meski miskin tapi semangatnya tidak boleh miskin. Tidak boleh menundukkan kepala. Tapi kamu malah merendahkan diri. Menjadi menantu yang diambil. Kamu, orang tua ini, siapa kamu? Kenapa masih diam? Cepat usir orang ini. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Sungguh tidak berguna. Sudah kubilang, mulai sekarang jangan hina dia lagi. Sebelum aku bertindak, kalian segera minta maaf padanya. Siapa orang tua ini? Dia gila ya? Dia berani meminta keluarga Yo minta maaf? Dia tidak tahu kalau keluarga Yo adalah orang terkaya di Jiangcheng? Orang biasa tidak berani melawan. Xiao Xuan, orang ini meminta kami minta maaf padamu. Bagaimana menurutmu? Apakah kami perlu minta maaf padamu? Tidak perlu. Dia cuma ngomong sembarangan. Saya yang harus minta maaf pada Anda. Maaf. Saya akan bawa dia keluar. Cepat pergi. Hari ini adalah hal terpenting dalam hidupku. Kalau kamu terus mengacau, apakah kamu aku kehilangan segalanya? Xiao Xuan, bagaimana mungkin aku membiarkanmu kehilangan segalanya? Ayah datang hari ini untuk memberimu hadiah. Hadiahku. Cukup untuk membuatmu menguasai seluruh Jiangcheng. Jangan berlebihan. Aku mohon cepat pergi. Xiao Xuan, kamu yakin mau mengusirku? Aku. Xiao Xuan, kamu masih mengapa berlama-lama? Pernikahan akan segera dimulai. Apa kamu mau biarkan orang tua yang bicara sembarangan ini merusak pernikahan kita? Xiao Xuan, cepat usir dia keluar. Kalau tidak, pernikahan hari ini batal. Ibu, ayah, Wen, jangan panik dulu. Aku akan bawa dia keluar. Jangan marah, ayo pergi. Untuk aku datang hari ini, baru bisa lihat jelas. Keluarga Yo kalian begitu kejam. Hah, Xiao Xuan, ikut ayah pergi. Apa yang keluarga Yo berikan padamu, ayah ganti 2 kali lipat. Ikut ayah pergi. Ayo pergi. Udah cukup belum? Kamu ini orang tua, kok keras kepala banget sih? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, 100.000 rupiah aja kamu gak punya. Bisa kasih hadiah apa? Cuma ikan-ikan busuk aja kan? Di sini nggak ada yang mau, cepat pergi. Xiao Xuan, kamu yakin mau mengusirku?
bukan aku yang bilang, kamu ini orang tua. Otakmu rusak ya? Kamu dan Xiao Xuan bukan saudara. Masa kamu mau nempel terus sama dia? Diam kamu. Aku tanya terakhir kali, kamu yakin mau usir aku? Tentu, aku nggak kenal sama sekali sama orang tua macam apa kamu ini. Ngapain kamu nempel di sini? Siapa? Seret dia keluar. Bagus. Xiao Xuan. Sia-sia ayah besarkan kamu selama ini, susah payah rencanakan buatmu. Kamu pikir, dengan naik kapal besar keluarga Yo ini, bisa jadi orang sukses? Kamu berani putus hubungan sama ayah? Cukup. Kamu bocah kecil, diam. Aku suruh kamu pergi. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Xiao Xuan. Seperti kata pepatah, domba tahu berterima kasih, gagak tahu membalas budi. Aku nggak nyangka kamu sekarang jadi anak durhaka begini. Hilang ingatan? Sudahlah. Mungkin dulu ayah kurang mikirin kamu, kurang perhatian. Begini, Xiao Xuan. Kamu berlutut dan sujud hormat ke ayah sekarang. Semua yang terjadi padamu hari ini. Ayah maafin, oke? Maksudmu apa? Kamu ini siapa buat suamiku? Berdasarkan apa kamu minta dia sujud ke kamu? Berdasarkan apa? Karena aku ayahnya. Ayah yang udah membesarkannya 20 tahun. Apa? Xiao Xuan, bukannya kamu bilang kamu yatim piatu? Ayah yang mana ini? Dari mana munculnya? Xiao Xuan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu jelaskan dengan jelas. Apa selama ini kamu sudah menipu kami? Ya. Memang kamu yang membesarkanku, tapi aku juga tidak pernah meminta untuk dibesarkan olehmu. Kamu sendiri saja miskin begini, buat apa kamu mengambilku? Kau tahu tidak? Kemiskinanmu telah menghancurkan hidupku. Dulu aku menyelamatkanmu dari sungai dengan mempertaruhkan nyawa. Sudah kubesarkan sebesar ini, kamu berpikir seperti itu tentangku? Lalu bagaimana? Orang tua orang lain semuanya bos besar. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu cuma seorang petani tua yang kasar, hidup susah payah. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain jadi beban? Sekarang lihat aku. Akan masuk keluarga Yo, sebentar lagi akan sukses besar. Kamu malah seperti lintah, datang menghisap darahku. Orang brengsek seperti kamu, mau main sandiwara apa di sini? Ayah yang penyayang dan anak yang berbakti? Dulu aku menyekolahkanmu bertahun-tahun, sekarang kamu. Bahkan hal paling dasar sebagai manusia saja tidak bisa. Apa yang kukatakan salah? Kamu kan tidak punya anak laki-laki sendiri. Baru mengangkatku. Waktu kecil kamu mendidikku dengan keras. Sering-sering menghukumku berdiri, memukulku. Kamu kan cuma berpikir nanti. Aku bisa sukses, supaya kamu bisa berdiri di sampingku. Menikmati kekayaan dan kemewahan. Orang egois seperti kamu. Berhak apa menyalahkanku? Aku keras padamu itu supaya kamu bisa sukses. Ternyata di hatimu kamu berpikir seperti itu tentangku? Di hatimu? Apa kamu tidak punya sedikit pun rasa terima kasih? Hah? Terima kasih? Ujung-ujungnya kan cuma mau uang. Uang ini, anggap saja untuk memutus hubungan ayah anak kita. Uang? Aku, Xiao Weijiang, punya banyak uang. Mau berapapun ada. Orang tua ini masih saja bicara omong kosong. Xiao Xuan, kami menyetujui Wenwen menikahimu karena apa? Kamu masih ingat? Wenwen kami tidak akan pergi ke rumah orang lain melayani mertua. Keluarga Yo kami juga tidak akan jadi keluarga dengan orang yang tidak pantas seperti ini. Xiao Xuan, urusan ini cepat selesaikan. Kalau tidak, pernikahan ini batal. Ya, Xiao Weijiang, kamu dengar? Sekarang aku adalah menantu keluarga Yo. Mulai sekarang, aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Baik, Xiao Xuan. Kamu berani melawanku demi keluarga Yo yang cuma segitu? Memutuskan hubungan ayah dan anak. Aku, Xiao Weijiang. Kenapa bisa punya anak sebodoh ini? Serigala yang egois dan tak tahu terima kasih. Cuma keluarga Yo, kamu tahu keluarga Yo di Jiangcheng. Posisinya seperti apa? Sudahlah, aku denganmu seorang. Petani tua yang kasar, tidak bisa diajak ngomong. Ambil uang ini, kembali ke desa Wang Jiago MU. Pelihara ayam betina tuamu saja sana. Baiklah, Xiao Xuan. Kamu ingin memutuskan hubungan ayah dan anak dengan aku? Boleh. Kamu sekarang berlutut, beri aku 3 kali sujud, kita selesai. Kurasa yang harus berlutut adalah kamu berlutut untukku. 3 kali sujud yang keras, aku ingat kamu sudah membesarkanku. Mungkin nanti setelah kamu mati, aku masih akan memberimu peti mati yang bagus. Benar-benar harta karun, begitu durhaka dan tidak berbakti. Mengabaikan etika manusia, kamu tidak takut disambar petir? Aku mau lihat, apakah Dewa Langit akan menyambarku. Masih bengong apa? Pukul dia sampai berlutut. Tidak. Aduh. Bagus, sekarang kamu sujud,
minta maaf padaku dan mertuaku. Dan juga Wen Wen. Aku bisa menyuruh mereka berhenti memukulmu. Dari dulu sampai sekarang, mana ada ayah berlutut pada anak? Nggak mau dihormati, mau dihukum saja, pukul. Hadiah dari grup Longjiang sampai. Hahaha, hadiahku sampai. Xiao Shaoshuan ada di mana? Saya adalah Xiao Shaoshuan. Tidak tahu Anda adalah? Ini adalah wakil presiden grup Longjiang, Yang. Wakil presiden Yang. Xiao Shaoshuan. Ya? Ya, ayo. Bawakan hadiah pernikahan untuk Tuan Xiao dan Nona You. Kesini. Tunggu dulu. Xiao Shaoshuan, kamu durhaka besar. Tidak tahu terima kasih, aku ubah pikiran. Tidak akan memberikan satupun barang dari grup Longjiang padanya. Kamu siapa? Aku, tentu orang yang memberi hadiah. Apa? Hadiah ini ternyata dia yang kirim? Xiao Weijiang, kamu berani mengaku sebagai pengirim hadiah? Oh face, kurasa kamu benar-benar gila, Youda Qiang. Keluarga You kalian berani sekali ya. Aku ingat, selama ini keluarga You berjuang mati-matian untuk grup Longjiang, bekerja sepenuh hati. Memberi keluarga You hadiah ini untuk menjaga wajah. Beginikah caramu membalasku? Pak Yang, tenanglah. Tenanglah, orang tua ini. Tidak ada hubungannya dengan keluarga You kami. Aku akan menyuruhnya minta maaf padamu. Cepat minta maaf. Tidak heran anak yang kau besarkan sendiri ingin memutuskan hubungan denganmu. Menurutku kau tidak hanya dangkal dan bodoh, tapi juga sangat tolol. Kau orang tua yang tidak tahu maut. Cepat minta maaf pada Direktur Yang. Minta maaf padanya. Dia tidak pantas. Kau tahu siapa dia? Dia adalah wakil presiden grup Longjiang, pejabat ketua dewan. Tangan kanan Direktur Bai, cukup dengan gerakan jari. Bisa membuatmu lenyap dari Jiang Cheng. Kau orang desa, di hadapan semua orang terhormat Jiang Cheng. Tidak hanya mengacaukan pernikahan putriku, tapi juga bicara sembarangan di depan Direktur Yang. Kau cari mati? Berani-beraninya membuat Direktur Yang marah. Apa kau mau menyeret keluarga You kami ke dalam masalah? Cepat minta maaf. Dia hanya wakil presiden grup Longjiang. Sama sekali tidak layak masuk pandanganku. Kalau mau minta maaf, dia yang harus minta maaf padaku. Aku akan pertimbangkan untuk memberinya hukuman ringan. Hahaha. Bagus. Sangat bagus, aku tidak tahu di Jiangcheng ini. Kapan muncul orang sombong sepertimu? Awalnya aku tidak bermaksud menghadapi orang sepertimu, tapi hari ini, aku mewakili wajah grup Longjiang. Grup Longjiang tidak boleh diinjak-injak. Potong satu jari, aku akan biarkan kau hidup. Biarkan kau pergi dengan selamat. Bahkan Bai Yu datang pun. Dia tidak berhak menyuruhku memotong jari. Nama Direktur Bai, berani kau sebut? Kau tidak menghargai. Semua orang terhormat Jiang Cheng, ya? Betul, menurutku semua yang hadir di sini tidak layak masuk pandanganku. Bangsat, apa yang kau katakan? Kami tidak layak masuk pandanganmu? Apa-apaan ini? Apa maksudmu? Hari ini semua yang hadir di sini kaya dan terhormat. Satu orang saja cukup dengan gerakan jari bisa menghancurkanmu. Seorang petani, berani bicara besar. Tidak heran keluarga You ingin berlepas diri. Orang gila seperti ini, siapa yang dekat pasti Xiao. Wakil Direktur Yang, orang ini terlalu sombong dan bodoh, membuat semua orang marah. Jika grup Longjiang tidak nyaman, Keluarga Bai bersedia memberinya pelajaran. Dan keluarga San saya. Semuanya, orang gila ini tidak ada hubungannya dengan aku dan keluarga You kami. Mau diapakan dia? Silakan. Jangan sampai menyeret keluarga You kami. Surga sudah terbuka, tapi kau malah masuk neraka. Semua yang hadir, orang gila ini, perbuatannya hari ini. Semua sudah lihat sendiri. Grup Longjiang saya. Sebenarnya tak mau menindas yang lemah, tapi karena ini keinginan semua. Saya tak akan ragu lagi. Kalau begitu, patahkan kakinya. Lempar keluar Jiang Cheng. Seharusnya tadi sudah patahkan kaki si pendatang babi ini. Kau diam. Baik. Kau punya waktu 5 menit untuk sampai ke Hotel Jingtian. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Cepat, Bos Xiao telepon minta dikejar. Hadiah pernikahan untuk tuan muda. Sudah siap semua? Bos Bai, surat pernikahan sang grup yang diminta Bos Xiao. Kontrak triliunan, rumah mewah miliaran. Serta hadiah pernikahan untuk tuan muda, semuanya di sini. Bagus. Bawa hadiahnya, ikut saya berangkat. Siap. Kalian punya waktu 5 menit untuk ubah pikiran. Orang tua, aku rasa kau benar-benar sudah gila. Kau sendiri yang gila tak apa, jangan libatkan kami. jangan kira dengan caramu begini bisa memaksa aku dan Xiao Xuan mengakui kau orang tua kampungan ini. Mimpi kali. Loveface, aku kasih tahu ya. Kalau kau terus-terusan buat onar begini, yang rugi cuma dirimu sendiri. Bos Bai. Apa? Oke, saya paham. Bos Bai bilang di telepon tadi. 5 menit lagi, dia akan datang langsung ke tempat ini. Dan, Ketua Dewan Grup juga akan datang langsung. Untuk memberi hadiah pernikahan pada Tuan Xiao dan Nona You.
Pendiri grup Longjiang ini sudah pensiun puluhan tahun. Hari ini mau datang langsung. Keluarga Yao ini benar-benar dapat kehormatan yang besar. Xiao Weijiang, kau dengar? Sebentar lagi ada orang penting datang. Kuharap kau sadar. Mulai sekarang, status kita sudah seperti langit dan bumi. Kalau kau sekarang tahu diri, berlutut minta maaf. Mungkin aku masih ingat hubungan kita dulu. Bisa minta ampun untukmu pada orang penting itu, kasih kau jalan hidup. Orang kampungan memang tak tahu apa-apa, tak tahu hidup mati. Suruh pergi cepat, malah cari mati. Untungnya Xiao Xuan cepat mengambil keputusan. Memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Kalau tidak, keluarga Yao kami pun bisa kena imbas. Tinggal 2 menit lagi. Sudah di ujung tanduk masih tak sadar over, benar-benar tak bisa ditolong. Orang-orang, lakukan seperti kata wakil direktur Yang, patahkan kakinya. Sepak wajah, Aku lihat kalian berani sekali ya. Grup Longjiang mengucapkan selamat atas pernikahan manajer umum kami. Xiao Shaoshuan. Hadiah, kontrak triliunan untuk keluarga Yao dan untuk Nona Yao. Sebuah villa di Bukit Gerbang Kemenangan. Aku, ternyata jadi manajer umum grup Longjiang. Manajer umum. Wen bilang setelah menikah, akan ada kejutan. Apa posisi manajer umum ini? Hasil dari usaha keluarga Yao? Wen, aku sangat mencintaimu. Ayah, ibu, terima kasih. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Kepercayaan kalian. Manajer Yang, apa ini juga? Hadiah besar dari Anda? Ini... Hadiah ini dari aku. Tapi sekarang aku urung memberikannya. Karena kalian berdua tidak pantas menerimanya. Xiao Weijiang, dasar tak tahu malu. Tadi saat manajer yang memberi hadiah, kau bilang itu dari kamu. Sekarang direktur Bai yang memberi, kau juga bilang dari kamu. Baru saja menyinggung manajer Yang, masih kurang? Sekarang mau menyinggung direktur Bai juga? Kau ingin mati lebih cepat, ya? Dasar gila, kau benar-benar tak tahu diri. Di hadapan direktur Bai, kau masih berani lancang seperti ini. Apa yang kalian ributkan di sini? Tenang, direktur Bai. Saya akan segera menangani orang ini. Agar tidak mengganggu Anda lagi. Youda Qiang. Direktur Bai sudah datang ke sini sendiri. Keluarga Yao masih membiarkan orang hina ini mengacaukan acara. Apa hukumannya? Manajer Yang, Direktur Bai, tenang. Saya akan usir si gila ini sekarang. Pergi kau. Pergi. Kalian bilang dia orang hina? Direktur Bai, orang ini adalah manusia. Ayah angkat Xiao Xuan. Tunang saja, Xiao Xuan. Sudah putus hubungan dengannya. Mau diapain pun. Keluarga Yao tidak akan protes. Benar, Direktur Bai. Si gila ini. Sebelum Anda datang, sudah banyak omong kosong. Sama sekali tidak menghargai grup Longjiang kami. Sangat lancang. Demi martabat grup Longjiang kami, Anda harus memberinya pelajaran yang berkesan. Oh, begitu? Lalu pelajaran apa yang kau inginkan? Patahkan kedua kakinya, buang dari hotel, agar dia tidak pernah bisa menginjakkan kaki di kota Jiang lagi. Bagaimana menurut Anda, Direktur Bai? Tenang, Direktur Bai. Selama ada keluarga Yao di kota Jiang, jika dia berani masuk setengah langkah pun, saya, Youda Qiang, yang pertama akan menghajarnya. Bagus sekali. Kalian benar-benar hebat sekali. Tidak. Bawahan melakukan semua ini demi perusahaan. Orang ini lancang, menyinggung Longjiang. Jika dibiarkan terus berbicara, sampai ke ketua dewan, itu bisa. Diam. Menurutku yang patut dipatahkan kakinya dan dibuang adalah kamu. Pak Bai, apa maksud Anda? Maksud, kalian buta, menyinggung tamu kehormatan. Panas dan kuat. Tamu kehormatan? Pak Bai, Anda pasti salah. Dia cuma petani dari desa Wang Jiagou, beternak ayam dan bertani. Bahkan belum pernah keluar desa, ini pertama kalinya ke Xinjiang Cheng. Bagaimana mungkin dia tamu kehormatan? Bodoh. Beliau ini lebih mulia daripada siapapun di sini. Yao Siwei, Youda Qiang. Berdasarkan apa kalian berani berkata seenaknya di sini? Sungguh berani sekali. Pak Bai, Anda pasti keliru. Dia cuma petani desa, statusnya sangat rendah. Xiao Weijiang, kamu dengar juga. Kini dengan dukungan keluarga Yao, saya sudah jadi manajer umum grup Longjiang, sedangkan kamu cuma iri dengan kesuksesanku, ingin menjeratku. Niatmu busuk, tapi bagaimanapun kamu berulah, takkan bisa melawan keluarga Yao. Saran saya, simpan saja tenagamu. Diam. Keluarga Yao pantaskah disejajarkan dengan Paman Xiao? Pak Bai, tolong jelaskan siapa sebenarnya dia. Kalian buta. Beliau adalah... Siapa saya? Dengan statusmu sekarang, belum pantas tahu siapa saya. Paman Xiao, keluarga Yao lancang. Bagaimana hukuman yang Anda mau? Putuskan semua kerja sama keluarga Yao dengan Longjiang. Sebagai peringatan. Kamu ini mulut besar sekali. Keluarga Yao dan grup Longjiang bekerja sama puluhan tahun. Pak Bai akan menurut satu kalimatmu? Diam. Perintahkan, grup Longjiang batalkan semua kerjasama dengan keluarga Yao. Siapapun di Jiangcheng yang berani kerjasama dengan mereka, dilarang masuk Jiangcheng selamanya. Ya, grup Longjiang menguasai semua.
sumber daya bisnis di Jiangcheng. Jika Pak Bai bilang, putus kerja sama dengan keluarga Yao, tampaknya mereka di Jiangcheng takkan punya tempat lagi. Benar. Youdakyang hanya karena menyinggung orang tua ini, mendapat hukuman seberat ini. Sebenarnya apa latar belakangnya? Tidak tahu. Ada masalah apa? Tidak berani. Tuan Xiao adalah teman bos Bai, keluarga San ke depannya. Pasti akan menghormatinya sebagai tamu terhormat, tidak berani sedikit pun mengabaikannya. Ya, keluarga Li ke depannya. Pasti akan memperlakukan Tuan Xiao dengan baik. Siapapun yang berani menghina Tuan Xiao ke depannya, berarti bermusuhan dengan keluarga Li, kami juga. Sayang, cepat pikirkan caranya. Sayang. Aku susah payah menikah ke keluarga Yao. Keluarga Yao tidak boleh bangkrut. Direktur Yang. Lihat Direktur Bai, meskipun dia eksekutif grup, tapi kekuasaan grup tetap di tangan ketua. Direktur Bai ini bertindak semaunya sendiri, membatalkan kerjasama dengan keluarga Yao. Kalau ketua salah paham, eksekutif grup begitu sewenang-wenang, takutnya membawa masalah ke Anda. Anda lihat. Direktur Bai, tindakanmu ini agak tidak adil, ya? Kamu, demi seorang pria biasa, mengatasnamakan grup melakukan hal besar, kalau tersebar. Seperti apa itu? Grup Longjiang menindas yang lemah, kalau tersebar. Baru benar-benar memalukan. Pak Tua, karena aku lihat Direktur Bai mengenalmu. Aku tidak menuntutmu karena lancang menghina Longjiang. Kalau kamu terus bertingkah, menantang grup, meskipun Bayu tidak bisa melindungimu. Yo Siwei, apa maksudmu? Bayu, kita sama-sama eksekutif Longjiang. Hari ini, demi seorang pria biasa, kamu membatalkan kerjasama dengan keluarga Yao. Aku yang harus tanya kamu. Sebenarnya apa maksudmu? Direktur Yang, kurasa Direktur Bai ini tidak tahu. Dibutakan oleh pria tua ini dengan cara apa, sampai membelanya. Sungguh konyol Bayu. Longjiang adalah perusahaan teratas di Longguo, seorang pria biasa. Apa haknya berdiri bersama kita? Diam. Yang tidak pantas berdiri bersama Paman Xiao adalah kamu. Kamu, Dan kamu tidak berbakti, tidak berperi kemanusiaan hari ini. Kalau kamu berlutut, meminta maaf kepada Paman Xiao, mungkin aku masih bisa memberimu jalan hidup. minta aku berlutut pada pria tua ini? Mimpi. Aku sekarang sudah menjadi manajer umum grup Longjiang. Mendapatkan apresiasi ketua, suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi orang kepercayaan ketua. Saat itu, lihat siapa yang berani suruh aku berlutut. Bagus, Bayu. Xiaoshuan sekarang sudah dapat apresiasi dari chairman. Kamu memang direktur grup. Tapi grup ini nggak cuma kamu satu direktur. Keluarga Yao kami. Nggak takut. Bayu, kamu dengar sendiri. Xiaoshuan, dia bukan orang sembarangan. Dia sudah masuk Longjiang. Suatu hari pasti sukses besar. Kamu yakin? Mau buat masalah dengan seluruh grup hanya untuk orang biasa kayak dia? Xiao Weijiang, orang harus tahu diri. Kamu nggak punya kuasa, meski kamu cari muka ke orang penting, nggak bakal bisa naik ke kelasmu. Kelas? Usaha dan pikiranmu. Buat aku cuma angin lalu. Omong besar. Bohong sampai kamu sendiri percaya. Lihat penampilanmu yang miskin. Kamu tahu kelas apa statusmu? Sayang, RB, jangan buang waktu sama orang kampung ini. Sekarang kamu sudah jadi Yam Longjiang Group. Meski dia deketin Chairman Bai, apa bisa? Nggak bisa ganggu keluarga Yao kami. Bagus, Xiaoshuan. Ayah tahu kamu punya kemampuan. Ayah suruh kamu lepas dari orang gila desa ini. Juga buat kebaikanmu. Setelah masuk Longjiang, jangan lupa keluarga Yao. Iya, Xiaoshuan, keluarga Yao kami. Nggak pernah behi kamu jelek. Setelah masuk Longjiang, kamu harus pulihkan kerja sama bisnis keluarga Yao dan Longjiang. Ayah ibu tenang. Begitu aku masuk Longjiang, hal pertama, yaitu tanda tangani kontrak baru dengan keluarga Yao. Benar-benar menantu yang baik. Bagus. Benda tua sialan. Jangan kira dekat Chairman Bai bisa jatuhkan keluarga Yao. Aku kasih tahu. Ini mimpi di siang bolong. Ibu, dia bikin malu keluarga kita. Harus diajarin baik-baik. Betul. Kamu berlutut minta maaf untuk sikapmu hari ini. Ibu, dia bikin keluarga kita hilang muka besar. Cuma berlutut minta maaf nggak cukup. Anak, ada ide bagus? Sayang, Siap. gimana kalau gini? Suruh dia berlutut terus, merangkak keliling ruangan, lalu menggonggong beberapa kali.
Bayar harga untuk kebodohan dan kesombongannya. Gimana? Baik, istri, semua ikut kamu. Tidak dengar apa kata Wen yang baru? Cepat merangkak ke sini. Sudah lama di desa. Pasti bisa niru anjing. Ayo, kalau bagus, mungkin bisa kurangi putaran merangkakmu. Xiao Shaoshuan. Kamu cuma manajer grup Longjiang saja, sudah sombong begini. Benar-benar sampah tak bisa dibantu. Grup Longjiang adalah raja bisnis Longguo. Suamiku sekarang manajernya. Nanti pasti kuasai sumber daya bisnis. Teratas, berani bilang dia sampah? Wen ngomong sama kakek desa. Buat apa sih? Dia tahu apa itu dunia bisnis? Bisa kenal direktur baik? Itu rezeki. Dari 8 turunan sembahyang. Xiao Shaoshuan, akan kubuktikan. Apa itu? Berbuat jahat pasti celaka. Xiao Weijiang, sampai akhir masih keras kepala. Benar-benar tak kapok. Ayo, tahan dia. Suruh berlutut dan niru anjing. Lalu patahkan kakinya, Wang. Xiao Shaoshuan, cukup. Awalnya, karena Paman Xiao pernah rawat kamu, aku masih kasih muka. Tapi perbuatanmu hari ini tak pantas. Bayu, tak usah banyak bicara. Umumkan. Copot jabatan manajernya. Xiao Weijiang. Aku diangkat langsung direktur. Walau direktur baik turun tangan, tak bisa. Sebelum bohong, mikir dulu dong. Tuan Xiao, maaf beritahu. Surat pengangkatanmu sudah batal. Apa? Sayang, ada apa? Ini tidak mungkin. Ini akibat hianati Paman Xiao. Bayu, aku diangkat langsung direktur. Berdasarkan apa kau batalkan suratku? Bayu, berani campuri urusan grup? Beraninya kau. Sudah kubilang, ini keputusanku. Xiao Weijiang, kamu ini tak bisa hisap darah Shaoshuan. Lalu mau hancurkan dia? Aku peringatkan, suruh direktur Bai segera kembalikan jabatan Shaoshuan. Ini semua salahmu. Kamu orang manis, aku... Kamu. Hanya denganmu, berani bertindak sembarangan di depan tamu penting? Kalian tidak punya hak untuk main-main dengan saya. Bagus, kau orang tua dari desa, kau hasut direktur Bai untuk membatalkan kontrak bisnis antara keluarga Yo kami dengan grup Longjiang. Itu sudah saya maafkan, tapi sekarang kau malah ikut campur perubahan personel di grup Longjiang. Kau lihat sendiri apa? Pantaskah kau untuk itu? Dia tentu saja pantas. Kalian semua jika disatukan, tidak sebanding dengan dia 1/10 pun. Benar-benar tidak masuk akal, Bayu. Kamu sekarang demi melindungi orang desa ini, bahkan nekat membual tentang identitasnya. Jika hal ini tersebar, apa kata orang? Bayu, meskipun kamu adalah direktur grup, kamu tidak seharusnya bertindak keras hanya untuk orang desa. Apakah kamu menginjak-injak harga diri keluarga Yo kami ke tanah? Apa itu keluarga Yo? Di hadapanku, jika aku berkata satu, tidak ada yang berhak berkata dua. Bagus, Xiao Weijiang. Kamu orang gila, benar-benar sombong dan arogan. Kamu pikir dengan menjilat direktur grup, kamu bisa bertindak senaknya? Di Jiangcheng dan Longjiang, kamu tidak bisa mendominasi segalanya. Oke, coba tunjukkan apa dukunganmu. Keluarkan dan biarkan saya lihat, saya ingin tahu sekali. Orang yang saya tangani Xiao Weijiang. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Telepon sepumu sekarang. Sepupu saya Zhen Yuan adalah anggota Dewan Kamar Dagang Longteng. Dia menguasai seluruh ekonomi bisnis negara naga. Bahkan grup Longjiang pun hanya bisa tunduk di hadapan Kamar Dagang Longteng. Nanti ketika sepuku datang, kamu berdua pasti akan mati. Untuk pertemuan koneksi sumber daya Kamar Dagang kali ini, Ketua Direktur Grup Longjiang Bayu mengirim pesan. Orang itu sudah muncul. Apa? Selamat Ketua, kau cari ke seluruh negara naga. Akhirnya menemukan tokoh besar ini. Bos mendirikan Grup Longjiang dengan tangannya sendiri. Bekerja sama dengan semua raksasa bisnis untuk mendirikan Kamar Dagang Longteng. Benar-benar raja bisnis yang tak terbantahkan di negara naga. 20 tahun yang lalu, dia mengundurkan diri ketika di puncak karir. Akhirnya sekarang mau muncul di depan publik lagi. Cepat, siapkan mobil. Saya akan segera menyambutnya kembali ke kota. Hei Ketua. Setengah jam lagi Anda ada rapat lintas negara dengan Amerika, kan? Zhen Yuan. Kamu pergi temui Bayu bersama Liwan dulu. Sambut bos, aku nanti menyusul. Ya. Silakan, Tuan Wan. Halo, adik. Kak, ada yang menantang keluarga Yo. Sungguh lancang dan arogan. Cepat datang ke sini.
Bantu aku menghadapi orang gila ini. Siapa yang berani-beraninya mengganggumu? Tunggu saja di sana, Kak akan segera datang untuk membelamu. Tuan Wan, Tuan Wan. Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Mungkin tidak bisa bersama Anda. Untuk mempersiapkan hadiah untuk bos. Selesaikan urusan pribadimu secepatnya. Jangan sampai mengganggu urusan penting. Ya, ya. Tuan Wan, hati-hati di jalan. Adik, aku sudah sampai di hotel. Pemuda yang mengganggumu hari ini pasti tamat. Baik, Kak. Kakku sudah sampai di pintu hotel. Xiao Weijiang, berani-beraninya kau menyinggung keluarga Yo. Hari ini adalah hari kematianmu. Tak kusangka keluarga Yo punya backing sebesar ini. Zheng Yuan ini adalah anggota Dewan Kamar Dagang Longteng. Di seluruh kota Jiangcheng, siapa yang berani menandingi Kamar Dagang Longteng? Tampaknya keluarga Yo ini adalah kerabat anggota Dewan Zheng. Tampaknya Bayu sulit menggoyahkan keluarga Yo sedikit pun. Betul, Bayu ini hanya direksi grup Longjiang di hadapan Kamar Dagang Longteng. Itu seperti semut menggoyahkan pohon. Bayu dan orang tua ini. Kali ini benar-benar menabrak tembok. Kali ini benar-benar menabrak tembok. Kukira sudah memanggil orang besar. Hanya anggota Dewan Kamar Dagang Longteng, cuma orang yang lucu saja. Orang tua. Siapa yang bilang lucu? Wah, Kak, dia ini. Kaulah orang yang mengganggu adik sepupuku? Kak, orang tua ini, dengan mengandalkan dekat dengan Direktur Bai. Bahkan menghasut Direktur Bai untuk memutuskan kerjasama bisnis antara Longjiang dan keluarga kami, Yo. Bahkan secara sepihak membatalkan surat penunjukan manajer umum untuk menantuku dari Longjiang. Benar-benar tidak menganggap keluarga Yo. Tak kusangka di Jiangcheng ada orang yang begitu sombong. Berani menyinggung keluargaku, Yo. Maka tampar 50 kali sebagai peringatan. Aku lihat siapa yang berani. Bayu, ini adalah anggota Dewan Kamar Dagang Longteng. Kau masih berani berteriak-teriak di sini? Yang lucu ini sudah bingung, kau juga ikut bingung ya? Aku sarankan kau segera putus hubungan dengan yang lucu ini. Jangan sampai nanti membahayakan dirimu sendiri dan juga Longjiang kami. Kaulah Bayu ya, direksi grup Longjiang. Kau mengandalkan identitas sebagai direksi grup Longjiang. Di sini menipu atasan dan menutupi bawahan. Kau cari mati ya, Direktur Zheng? Bayu dan orang tua ini. Jelas-jelas nggak nganggapmu. Ini sama aja nginjek-injek wibawamu dan muka asosiasi Longteng. Kau jangan sampai lepaskan mereka. Xiao Shaoshuan, kau keterlaluan banget. Semakin kalian sombong, matinya bakal semakin tragis. Kalian nggak tahu. Status Paman Xiao itu mulia banget. Wah, mulia apanya? Dia cuma tukang jual telur. Dia pikir dekat sama kamu. Langsung mau melunjak di atas keluarga Yo. Mimpi. Hari ini Direktur Zheng ada di sini. Aku lihat siapa yang bisa selamatin kalian. Ngobrol sama orang kayak gini cuma ngerendahin diri. Sejak kapan penjaga pintar asosiasi Longteng berani teriak-teriak di depanku? Kau udah mau mati. Masih aja keras kepala. Zheng Yuan, muka matamu lebar-lebar. Lihat, siapa yang di belakangku? Kau nggak berani lawan. Hah? Aku nggak berani? Aku, Direktur Asosiasi Longteng. Kau cuma Direktur Grup Longjiang, berani lindungi si kampungan ini? Kalau aku, Zheng Yuan, bilang dia mati tengah malam, pasti nggak bakal hidup sampai subuh. Coba aja. Direktur Zheng, ngapain banyak omong sama cewek? Katanya dia ayah angkatmu? Bercanda. Orang kampungan kayak gini mana bisa disamain sama aku? Sekarang aku nikah sama Wen Wen, berarti aku udah jadi keluarga Yo. Bagus. Orang harus tahu aturan. Kalau enggak, bakal dikucilin semua orang. Kemari. Iya. Si tua ini berani melawanku. Hari ini aku kasih kesempatan, suruh dia sujud ke aku. Tua. Enggak dengar omongan Direktur Zheng? Sujud. Aduh. Berani menghina Paman Xiao? Cari mati. Bayu, kau berani melawan Direktur Zheng? Bayu, Bayu. Awalnya aku mau kasih muka, tapi kau malah cari mati sendiri. Baik, aku kabulkan. Serang. Apa-apaan? Paman Xiao, ngapain diam? Cepat serang. Aku sarankan kalian pikir-pikir dulu. Kita kan sama-sama kerja. Nggak perlu nyawa-nyawain buat dua orang nggak tahu diri ini. Serang. Apa-apaan? Yuan, hari ini kau berani menghina Paman Xiao. Besok kau jadi musuh seluruh kerajaan naga. Wah, aku takut banget. Kalian berdua, satu mengandalkan posisi sebagai
Wakil Direktur Grup Longjiang berbuat semaunya di sini. Satu lagi bicara sembarangan di depan umum. Hari ini, atas nama Kamar Dagang Longteng, aku akan menangani kalian berdua. Serang, Lau Tousin, cepat berlutut. Lalu merangkak di bawah selangkanganku. Kalau Direktur Seng senang, baru nyawamu bisa diselamatkan. Anak durhaka. Dengar. Kerahkan semua personel Kamar Dagang Longteng di kota Jiangcheng. Segera ke Hotel Jingtian, cepat. Siapa? Gu Weilong. Paman Xiao. Kerahkan semua personel Kamar Dagang Longteng di kota Jiangcheng. Segera ke Hotel Jingtian. Siap, aku akan segera perintahkan Li Wan mengerahkan pasukan. Menuju hotel. Li Wan, kamu di mana? Tuan Gu, tenang. Dalam 3 menit aku pasti sampai di tempat. Berani sekali. Hari ini adalah pesta pernikahan keluarga You di Jiangcheng. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Kamar Dagang Longteng yang urus. Orang-orang tak berkepentingan. Minggir. Kamu berani memukulku? Hari ini aku kasih tahu. Arti kata mati. Ngapain diam? Kalau dia tidak berlutut. Habisi dia. Xiao Weijiang. Tadi kamu kan sombong sekali. Sekarang kok diam? Jangan kira karena kamu merawatku beberapa hari, bisa senaknya menginjakku. Bertindak semaunya. Hari ini aku kasih tahu, Sin. Hari ini aku kasih tahu, Lovis itu apa sih? Berlutut. Semua berhenti. Kamu siapa, Sin? Diam kau. Tuan Wan, Tuan Wan. Direktur Seng, aku mau bantu bela, kok malah pukul aku? Dia siapa? Diam. Dia adalah tangan kanan. Gu Weilong dari Kamar Dagang Longteng, Tuan Wan dari kota Dusu. Nyawamu berapa? Berani teriak-teriak di depan Tuan Wan? Tuan Wan maaf, hamba tidak sengaja lancang. Kita berdua diperintah ketua untuk ke Jiangcheng menyambut yang mulia. Malah bikin onar di hotel, tidak pantas. Tuan Wan maafkan. Sebenarnya si tua ini yang lancang melawan atasan. Jadi aku beri pelajaran kecil. Sudahlah, untung tidak ganggu urusan penting. Kalau tidak, nyawamu jadi taruhan. Bai Yu di mana? Tuan Wan, saya Bai Yu. Kamu yang telepon ketua, bilang tokoh penting muncul di Jiangcheng? Benar, Lalu di mana tokoh penting yang kamu maksud itu sekarang? ini dia. Masa sih, Bayu, jangan ngomong sembarangan di sini. Aku dan Pak Wan diperintahkan oleh Ketua Gu ke Jiangcheng untuk menyambut orang besar itu. Mana mungkin dia? Sudah kubilang, tidak ada yang berhak berani di hadapanku. Hari ini, siapa yang berani menghinaku, mati. Dasar bocah tak tahu diri. Bahkan berani membual soal Pak Wan. Iya, Pak Wan. Sebelum Anda datang, orang tua ini mengaku kenal Bayu, menganiaya keluarga You. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Xiao Weijiang, berani sekali kau berpura-pura jadi orang besar di hadapan Pak Wan. Bayu, telepon ketua, bilang, orang besar sudah muncul di Jiangcheng. Ini, orang besar yang kau maksud? Betul, Paman Xiao menyembunyikan identitas bertahun-tahun. Kami, pengikut lama Paman Xiao, mencari ke seluruh Longcheng, baru ketemu jejaknya. Hari ini, aku kasihan melihat Gu Weilong. Sudah bertahun-tahun mencari Paman Xiao. Baru ku beritahu kabar Paman Xiao keluar. Cukup, Bayu. Kau mau bela Xiao Weijiang? Pikir dulu otaknya. Dia cuma petani tua. Mana mungkin orang besar yang dimaksud Ketua Gu? Kau orang rendahan, jangan harap bisa naik kelas. Dengan tipu muslihat, hari ini Pak Wan di sini. Tak akan biarkan kau semena-mena. Diam. Di hadapan orang besar. Berani lancang? Pak Wan, dia cuma orang rendahan. Jangan sampai tertipu. Iya, Pak Wan. Orang seperti ini sangat sombong. Mengaku kenal Bayu, meremehkan otoritas. Mana mungkin orang besar? Pak Wan. Kita ke Jiangcheng untuk menyambut orang besar. Kalau salah orang, ketua marah. Kita bisa celaka. Ketua Gu akan segera ke Jiangcheng. Identitas orang ini, benar atau palsu, ketua yang putuskan. Sebelumnya, siapapun tak boleh sentuh dia. Pak Wan, kau sungguh mau bela dia? Hingga perkumpulan Longteng kehilangan muka? Diam, Pak Wan. Kita datang bersama ke Jiangcheng cari orang besar itu. Kau mau bersekongkol dengan Bayu? Membela orang ini? Itu melawan ketua. Di sini, belum giliranmu bicara, Li Wan. Aku hormati kau karena kerja untuk ketua, panggil Pak Wan. Jangan kira kau benar-benar bos. Ku beritahu, aku bukan orang lemah yang gampang diatur. Mau apa kau, Li Wan? Belum sampai tahap bisa berkuasa mutlak di Kamar Dagang Longteng. Sepengetahuanku,
Wakil Ketua Kamar Dagang Longteng ada di sini. Percaya atau tidak, aku akan panggil dia keluar. Lihatlah kau masih berani atau tidak. Begitu membela orang ini, bertindak sewenang-wenang. Kau, panggilkan Wakil Ketua untukku. Tuan berurusi dengan Tuan kami, Seng Yuan, beraninya kau gunakan Wakil Ketua untuk menekanku. Tuan Wan, Direktur Seng juga khawatir pada Anda. Dia tak ingin Anda tertipu orang ini. Pergi. Benar salah, aku punya pertimbangan sendiri. Justru kalian, sebelum aku datang, bersikap begitu semena-mena. Sungguh tak tahu malu. Kau si tua ini. Jangan kira dengan Liwan mendukungmu, kau dan Bayu akan aman-aman saja. Kalian berdua nekat sekali, memalsukan diri sebagai tokoh besar. Hanya ada satu akhir, mati. Seng Yuan, aku peringatkan, jika berani bicara kasar lagi, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Liwan, kau benar-benar kalut. Bagaimana bisa bersama Bayu? Melindungi orang ini, sungguh mempermalukan. Kamar Dagang Longteng kita, tokoh besar yang dicari Kamar Dagang Longteng. Mana mungkin dia? Seng Yuan, kau berulang kali lancang, tak tahu aturan. Ayo, patahkan kakinya, buang dia keluar. Berani kau? Aku tak terima. Lihat, siapa lagi yang berani menghina? Direktur Bai dan Tuan Xiao? Wakil Ketua, tolong bela aku. Apa yang sebenarnya terjadi, Liwan? Liwan diajak oleh Direktur Longjiang Group. Bayu itu dan berkolusi dengan kakek kampung. Aku nasihati baik-baik. Dia suruh orang patahkan kakiku dan buang aku keluar. Tak masuk akal. Dia kan tangan kanan ketua. Berani tak bisa bedakan benar salah. Betul, Wakil Ketua. Perbuatan Liwan ini sungguh mempermalukan muka Kamar Dagang Longteng. Anda harus beri dia pelajaran. Baik. Liwan yang kurang ajar ini, ketua tidak ada. Dia berani memberontak. HMPH, antar dia kembali. Wakil Ketua, tolong bela aku. Direktur Wan, Direktur Seng kan pejabat tinggi Kamar Dagang. Anda usir dia, tak takut ketua tahu. Dan marahi Anda? Urusanku, kau belum berhak ikut campur. Keluarga Yo tak berhak urus, kalau aku? Liwan, kau berani melawan perintah ketua. Bergaul dengan orang-orang ini. Sungguh memalukan Kamar Dagang. Wakil Ketua. Aku diperintahkan ketua datang ke Jiangcheng sambut tokoh besar. Apalagi Bayu sudah membuktikan. Tuan Xiao ini memang orang yang dicari ketua. Tolong jangan ganggu bawahan saya dalam menjalankan tugas. Bayu bicara bohong atau jujur, siapa yang tahu? Diam. Status Paman Xiao. Bukan untuk kamu tebak-tebakan sembarangan. Omong kosong. Bualan. Mengacaukan pandangan. Ayo. Tangkap mereka. Seret keluar, cincang, kasih makan anjing. Siapa berani bertindak? Shenli, Kemitraan Naga Terbang, kapan giliranmu? Bicara. Aku wakil ketua Kemitraan Naga Terbang, di bawah 1 orang. Di atas 1000-an. Ketua tidak ada, aku raja para pedagang Longguo. Direktur Longjiang kecil, nyawa ini. Mana mungkin aku tidak berani? Shenli, kamu benar-benar cari mati. Kamu yang cari mati. Si kecil. Berani arogan di depanku, kamu sudah bosan hidup. Giling tulang jadi abu, cincang kasih makan anjing, 2 pilihan mati. Pilih 1. Tangkap mereka semua. Bos, aku jemput. Shenli. Aku perintah ketua, datang ke Jiangcheng sambut orang penting. Sebelum ketua datang, kamu belum berhak bertindak. Kamu cuma si imut di samping ketua, belum pantas. Bicara denganku. Kamu. Minggir. Kamu cuma orang pasar biasa. Berani menghina kemitraan naga terbangku. Hari ini, atas nama ketua kemitraan, aku eksekusi orang rendahan sepertimu. Nanti reinkarnasi, ingat baik-baik, ada orang yang tak boleh kamu sakiti. Shenli berani kau. Semut kecil, apa yang tak berani? Semua berhenti. Ketua-ketua, kenapa Bapak datang? Kurang ajar. Ketua, dengar penjelasanku, ini semua karena hari ini kami perintah orang penting datang ke sini. Kamu siapa? Berani arogan di sini? Orang penting. Ketua, maksud Bapak, orang itu ketemu? Ayah. Orang penting yang ketua sebut, apa latar belakangnya? Detailnya kurang jelas, yang aku tahu. Orang kemitraan, naga terbang terus cari orang misterius ini. Soal nama orang itu, katanya tak ada yang tahu.
Jangan-jangan Xiao Weijiang benar-benar. Tidak mungkin. Dengar dari orang kemitraan naga terbang. Ketua Gu temukan orang penting, caranya luar biasa. Cepat dan tegas, katanya. Kalau dapat bimbingan orang penting, keluarga pasti naik level. Bukannya kau bilang, ayah angkatmu ini setengah umur tak pernah keluar dari Wang Jiagou, mana mungkin dia? Si kecil, lihat ketua tak langsung berlutut? Kau suruh aku berlutut padanya? Kau tua ini. Kau tak hormat padaku sudah biasa, tapi kau tahu siapa yang berdiri di depanmu ini? Kurasa kau memang Dia cuma gue kan. berani sebut nama ketua langsung? Aku akan. Di depan tamu kehormatan ketua, mana boleh orang kecil seperti kalian lancang. Apa? Tamu kehormatan? Ini, mana mungkin. Kau berulang kali menyinggung Paman Xiao, awalnya. Aku masih mau kasih muka karena kau dari asosiasi Longteng. Tapi kau tak mau berubah. Kau. Hari ini, ketua Gu datang sendiri. Kurasa kau tak perlu tinggal di asosiasi Longteng lagi. Kau cuma direktur kecil Longjiang. Apa hakmu? Minggir. Bai Yu temanku, menghinanya. Sama dengan menghinaku. Ketua, Wakil Ketua Shen, berulang kali menghina Direktur Bai dan Tuan Xiao. Ini kelalaian bawahannya, mohon dihukum. Paman Xiao, bawahannya bukan sengaja terlambat. Membuatmu tersinggung. Semua yang hadir hari ini, ingin kau lakukan bagaimana? Bawahannya laksanakan. Ketua, kau bijaksana. Jangan sampai tertipu Bai Yu. Bai Yu mengandalkan diri sebagai komisaris Longjiang, berkolusi dengan Xiao Weijiang, mengacaukan pernikahan putriku. Dan sekarang masih berpura-pura jadi tamu kehormatan. Diam kau. Ketua yang bicara, kau masih berani perintah. Li Wan, kau satu geng dengan Bai Yu. Komisaris Zheng kalian usir, apalagi yang tak kalian berani. Ketua datang, kalian masih buat-buat cerita di sini. Ingin tipu ketua. Betul ketua, orang di sampingmu ini sudah disuap Bai Yu dan Xiao Weijiang. Mereka mengaburkan fakta, Li Wan membantu kejahatan. Mereka sekumpulan penipu tulen. Diam. Kalian satu persatu, benar-benar hebat. Sampaikan perintahku. Shen Li menghina tamu kehormatan asosiasi, durhaka besar. Mulai hari ini dicopot jabatannya, dilarang masuk ibu kota selamanya. Untuk keluarga You, putus semua sumber bisnisnya di Longguo. Anggota asosiasi, dilarang kerja sama bisnis apapun dengan mereka. Siap. Ketua. Suamiku, Ketua, kalau keluarga You ada kesalahan, mohon maafkan yang besar. Kau sih tak tahu terima kasih. Sia-siakan Paman Xiao yang sudah berjalan banyak untukmu. Kau siapa sebenarnya? Aku sama sekali tidak tahu. Berani-beraninya, Paman Xiao. Siapa aku? Xiao Shaoxuan, mulai hari ini aku putus hubungan denganmu. Kau cuma penjilat, pemburu kekuasaan. Semua ini terjadi karena ulahmu sendiri. Tidak mungkin. Mereka dibohongi olehmu dan Bai Yu. Kalian berdua berani sekali menipu kamar dagang Longteng. Hari ini adalah hari kematian kalian. Kau bocah omong kosong, Paman Xiao. Aku yang urus mereka. Kalian sombong karena punya kuasa. Senaknya menghina orang. Aku kasih waktu 1 hari. Siapkan harta keluarga untuk minta maaf pada Paman Xiao. Kalau lewat, tunggu saja kebangkrutanmu. Baik, Xiao Shaoxuan, sebagai anak, kau rakus akan kekuasaan, tidak hormat pada ayah. Aku hukum kau sujud 100 kali. Supaya ingat pelajaran hari ini. Apa, masih kurang? Kita sudah menyinggung ketua Gu, keluarga You hancur. Hancur. Si tua, kita belum selesai. Paman Xiao, karena Anda sudah kembali, bawahan akan adakan pesta penyambutan besar di Jiangsheng besok lusa. Umumkan pada semua pedagang Longteng. Pendiri telah kembali. Urusan itu, kau yang urus. Soal keluarga You, Paman Xiao tenang, keluarga You tidak hormat pada Anda. Pesta besok lusa, pasti tidak akan mengundang mereka. Halo? Apa katamu? Ada apa? Ayah, terjadi apa? ayah, Lihatlah, kau menikah dengan orang macam apa? Karena dia, keluarga You bukan cuma menyinggung Direktur Bai, tapi juga kamar dagang Longteng. Untungnya, barusan Paman San telepon, pendiri misterius kamar dagang Longteng, yaitu pemilik sebenarnya, telah muncul di Jiangsheng. apa? Ayah, kita harus temui orang penting itu. Intinya,
Gu Weilong cuma ketua sementara. Kalau keluarga Yo bisa dekat dengan pendiri misterius itu, walaupun Gu Weilong tidak bisa apa-apa pada kita. Tapi kamar dagang Longteng bilang, keluarga Yo tidak berhak ikut pesta besok. Ayah, jangan panik, kita cari jalan keluar lagi. Apa jalan keluarnya? Xiao Shaoshuan, keluarga Yo kami berhubungan denganmu. Sungguh sial banget. Ayah, tenang saja. Besok aku akan pergi ke kamar dagang sendiri. Pasti minta maaf pada ketuaku untuk keluarga Yo kita. Dapatkan undangan pesta besok. Oke, aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Kalau urusan ini gagal lagi, langsung minggat dari keluarga Yo. Hei, Tuan, mau cari siapa? Aku cari ketua Gu Weilong. Hei, janji temu Anda jam berapa dengan ketua kami? Masuk sendiri cari ketua aja. Kau sibuk aja. Orang barbar dari mana ini? Usir keluar. Apa-apaan? Lepaskan. Aku mau ketemu ketua. Kalau ganggu urusan ketua, kalian tamat. Bocah, ku kasih tahu, setiap hari banyak yang ngaku kenal ketua kami. Yang mau ketemu ketua kami banyak banget. Orang kayak kau, udah biasa kulihat. Bangsat, aku tamu penting ketua. Kalian ini sok tinggi. Tunggu aja nasib kalian. Wah, Shao Xuan, kenapa kau di sini? Salam, San Shao. Kok bisa kau bikin mereka marah? Sampai kasar banget? San Shao, ceritanya panjang. Katanya aib keluarga jangan diumbar. Keterlaluan, Shao Xuan. Ayah angkatmu itu benar-benar sombong. Orang desa sih. Memang kasar. Dia pikir setelah menjilat Longjiang Group bisa senaknya nindas orang? Ku kasih tahu, hal yang paling kubenci seumur hidup, San Xiao Guang, adalah orang yang angkuh. Santai, bro. Besok malam aku ajak kau ke pesta. Terima kasih, San Shao. Sayang, aku tahu kau senang. Pesta malam ini, pendiri kamar dagang Longteng juga hadir. Nanti, kalau keluarga Yo dapat perhatian pendiri, lihat ayah angkatmu itu masih bisa sombong apa. Sayang ayah ibu, kita masuk dulu, tunggu San Shao. HMPH, di lobi, beberapa orang sepertinya harus tahu diri. Pakaian bagus pun tutupi bau miskin ini. Aku ingat pesta malam ini tidak mengundang keluarga Yo. Datang tanpa undangan, sungguh tak tahu malu. Kau ngomong apa? Sayang, ayah angkatmu ini memang kecanduan ngibul. Pesta malam ini untuk sambut pendiri kamar dagang Longteng. Entah pakai cara apa. Kau bisa menjelat si kampungan Bayu. Acara makan malam ini, sang pendiri ada di sini. Kalau kau dan Bayu masih berani berpura-pura jadi tamu kehormatan ketua Gu di depan umum, lihat berapa nyawa yang kau punya. Berani menghina sang pendiri. Xiao Weijiang, aku tahu. Kau tak puas dengan asal-usulmu yang hina. Kau rusak pesta pernikahanku dengan Wen Wen. Aku bisa maafkan. Tapi malam ini, aku sarankan kau segera pergi. Jangan lancang di acara makan malam sang pendiri. Akulah tuan rumah acara malam ini. Suruh aku pergi, kalian tidak punya hak. Hahaha. Kurasa kau sudah gila. Syukurlah kau sudah putus kontak dengannya. Berani sekali. Sengaja cari masalah. Ayo cepat pergi. Jangan sampai kita bebas. Berdiri. Dasar gila. Mau apa kau sebenarnya? Ku bilang, kalian sama sekali tidak pantas ikut acara makan malam-malam ini. Aku suruh kau ngomong lagi. Dasar gila. Berani memukul ibuku. Xiao Weijiang, tuan rumah acara malam ini adalah pendiri kamar dagang. Siapa kau ini? Berani lancang di sini. Siapa aku? Tak perlu kau tahu. Yang kau tahu, hari ini kalian jangan harap bisa masuk ruang jamuan ini. Suami. Istri, jangan panik. Xiao Weijiang cuma bohong. Yang datang ke acara malam ini, semuanya adalah kepala keluarga kelas atas di Longhu. Hanya orang kaya dan terhormat yang bisa dapat undangan. Seperti kau, cuma bisa mengandalkan menjilat Bayu. Untuk sekilas melihat kalangan atas kami, kampungan. Kau punya undangan? Tak kusangka ada yang kasih kau undangan. Tua bangka, sudah tahu aku punya undangan, cepat pergi. Kalau masih berdiri di sini, hati-hati sang pendiri marah. Buang kau jadi makanan anjing. Undangan ini bukan sembarang orang bisa dapat. Meski kau berhasil menjelat Bayu, lalu keluarga Yo hari ini mau temui pendiri kamar dagang Longteng. Jalah yang pegang semua sumber daya bisnis di seluruh Longguo.
asal kami dapat dukungan. Sang pendiri, meski Bayu, di depan keluarga Yo, cuma bisa tunduk. Ah istri, ngomong panjang lebar sama kampungan ini. Buat apa? Ayo cepat masuk. Kalau sampai telat bertemu pendiri, rugi besar nanti. Berani-beraninya mengabaikan perkataanku. Beraninya ada yang beri kamu undangan. Kamu siapa? Aku hari ini sudah dapat undangan. Kita semua bisa hadir pesta dengan bangga, sedangkan kamu cuma pantas berdiri di depan hotel, makan angin kere. Oh ya? Xiao Weijiang, kamu ngapain? Gila, kamu gila. Berani-beraninya merobek undangan kamar dagang lonteng. Xiao Weijiang, malam ini kamu tamat. Dengar ya, undangan kayak gini. Aku mau berapapun ada. Gila. Kamu gila beneran. Ayo, tangkap dia. Kalian ngapain? Lepasin aku. Buang semua orang keluarga Yo ini keluar. Tanpa perintahku, orang keluarga Yo dilarang menginjakkan kaki ke ruang pesta setengah langkah pun. Siap, Xiao Weijiang. Kamu terlalu arogan. Kami ini diundang oleh kamar dagang lonteng. Entah dapat dari mana undangan satu lembar ini. Berani-beraninya berkoar di depanku. Bawa pergi. Tunggu, dia, Xiao Shaoshuan, tidak pantas. Kalau aku, Tuan San, dialah si kampungan ini. Mengandalkan dekatnya dengan Bayu, lalu menyiksa anak angkatnya sendiri. Seenaknya. Kamu siapa? Dengar baik-baik, aku adalah putra sulung keluarga San, kota Jiangcheng. San Xiao Guang, keluarga San. Kamu tahu, Bayu saja kalau ketemu ayahku, harus bicara dengan sopan. Keluarga San? Kau si kampungan ini mana tahu, keluarga San. Bisa dekat dengan Bayu, itu rezeki yang kau dapat dari bersujud ke leluhur. Sedangkan keluargaku, San, kau juga tidak pantas tahu. Memang tidak pantas. Baguslah kau tahu diri. Maksudku, keluargamu, San, tidak pantas bicara denganku. Mulut besar sekali, sudah menghina keluarga Yo. Sekarang menantang keluargaku, San, habisi dia. Xiao Weijiang, keluarga San itu salah satu dari 4 keluarga besar kota Jiangcheng. Berani menghina Tuan San, tunggu saja nasibmu. Keluarga San apanya? Sang Kishan saja di depanku. Tidak punya hak untuk berkomentar. Kau anaknya, kan? Kamu pikir punya hak bicara sama aku? Bocah ini beneran gak tahu malu. Ayo, tahan dia. Aku mau dia berlutut di depanku. Sujud 3 kali. Minta maaf sama aku. Lo, nggak dengar omongan San Shao? Cepat berlutut. Berani macam-macam sama San Shao, Bai Yu pun dateng. Nggak bakal bisa ngalahin. Bai Yu cuma boneka kecil Longjiang Group. Dan lo, cuma pantas jilat sepatuku. Sang Kishan ternyata punya anak yang hebat ya. Kayaknya, pelajaran buat keluarga San beberapa hari lalu. Masih kurang keras. Sekarang malah berani ngeluarin. Bocah kurang ajar kayak lo, buat bikin onar. Bikin rusuh. Bangsat, nama bapak gue berani lo sebut? Mau mati. San Shao, lo berani mukulin gue? Ayo, serang dia. Berhenti. Longjiang Group, hormat pada ketua. Selamat datang kembali, ketua. Ketua? Kok bisa? Lo kok bisa jadi Ketua Longjiang Group? Lo kan cuma orang kampung dari Wang Jiagou yang jual telur busuk. Ketua sengaja mengasingkan diri di Wang Jiagou. Buat datang ke pernikahan lo, dia rela ngebreakin kehidupan tenangnya bertahun-tahun. Dia bahkan siapin hadiah spesial karena tahu lo diperlakukan buruk di keluarga Yo. Biar pernikahan lo mewah. Tapi lo, gimana caranya lo perlakukan ketua? Dasar pengkhianat. Berani teriak-teriak sama ketua? Gak tahu malu. Pembohong, kalian berdua pembohong. Bayu, jangan pikir kasih gelar ke orang tua ini bisa bikin dia kuat. Hari ini dia udah bikin marah. San Shao pasti mati. Gak ada yang bisa selamatin. Bodoh semua. Ngobrol sama kalian cuma buang-buang waktu. Bai Yu, lo berani cari bangsat kayak gini buat pura-pura jadi ketua Longjiang Group? Dengar ya, hari ini gue harus habisin dia. Kalau enggak, gue bukan anak San. Ayo, serang. Cincin stempel ketua Longjiang Group ada di sini. Siapa berani macam-macam? Tunggu. Cincin ini asli. Kok dia bisa jadi ketua Longjiang Group? San Xiaoguang. Tadi bilang mau habisin gue kan? Berlutut. Keluarga San, gagal didik anak. Gue bakal gantikan Sang Kishan. Ngasih lo pelajaran. Tempel muka sendiri 50 kali. Berlutut di sini minta ampun. Berani? Berani membantah ketua Dewan Direksi. Kamu juga, Xiao Shaoshuan. Sujud di hadapanku. Kalian juga. Kalian suka menjilat dia? Kalau begitu, kalian tinggal saja di sini, bersama dia. Bersamalah, sampai puas. Bisa dimulai. Kamu belum cukup menampar? Jangan berani bangun. Nak, kenapa kau berlutut di sini? Ibu, Siapa yang berani memukulmu sampai begini? Dia pasti tidak ingin hidup lagi.
Kalian semua ini. Anakku dipukul sampai begini, kalian ini ngapain aja? Ibu, itu semua gara-gara Bayu dari grup Longjiang dan Xiao Weijiang. Grup Longjiang berani-beraninya menginjak-injak keluarga San. Hari ini tidak akan selesai begitu saja. Sudah sampai, Gue Long? Ketua Gu pergi sendiri menjemput 4 keluarga besar Longcheng. Saat ini belum kembali ke lokasi pesta. Xiao Weijiang ada di mana? Keluar. Ibu, itu dia. Tua bangka, kau yang memukul anakku, akan kuhajar kau. Ibu, Kau tua bangka, berani menghina anakku? Itu sama saja dengan melawan keluarga San. Ibu, Xiao Weijiang bisa semena-mena begitu. Hanya karena mengandalkan grup Longjiang, Ibu harus membantuku, memberinya pelajaran. Grup Longjiang apanya? Bisa seenaknya di Jiangcheng? Ku beritahu, di Jiangcheng, keluarga San punya tempat. Mana mungkin kami biarkan grup Longjiang bertindak semena-mena di kepala keluarga San? Benar, lihatlah wajah anakmu yang babak belur ini. Kau harus suruh dia berlutut, menampar dirinya sendiri. Sampai aku puas. Tenang, nak. Ibu pasti tidak akan biarkan kau diperlakukan tidak adil. Siapapun yang berani menyakitimu, berarti melawan seluruh keluarga San. Bajingan, cepat sujud di hadapanku. Berani lancang di hadapan keluarga San. Kau cari masalah? Hanya kau? Suruh aku berlutut untukmu? Kau tidak takut umurmu dipersingkat? Au, akan kubunuh kau. Kau, hei, siapa ini? Berani memukul Nyonya San? Tidak kenal. Tapi, terlalu lancang. Dasar brengsek, kau berani memukulku? Seumur hidupku, belum pernah ada yang berani menyentuhku sedikit pun. Kau siapa sih? Kakak, malam ini, kita harus pastikan Tuan Xiao mereda amarahnya. Ya, sudah tahu. Halo, Sayang, cepat ke sini. Istri dan anakmu dipukuli orang. apa? Berani-beraninya ada yang menantang keluarga San di Jiangcheng? Istriku, tunggu di sana, aku segera ke sana untuk menghajar orang itu. Kakak San, apakah ada masalah dengan istri kakak di pesta? Ada orang tak tahu diri yang menabrak istriku, ini tidak penting. Saat ini, hal terpenting adalah menyiapkan hadiah besar, pasti. Harus meredakan amarah Tuan Xiao. Betul. Kita telah menyinggung tamu kehormatan ketua, pesta malam ini. Harus tampil dengan baik, jika bisa diperkenalkan oleh ketua. Untuk menemui pendiri kamar dagang, mendapatkan perhatian sejati. Dari ketua kamar dagang Longteng, maka kedua keluarga kita. Kedudukan di Jiangcheng akan naik lagi selangkah. Nyetir lebih cepat, jangan sampai terlambat. Harus memberikan kesan baik pada pendiri kamar dagang. Kau tunggu saja, tunggu suamiku sampai kau habis. Hahaha, kau yakin San Kishan? Sampai di sini, bertemu aku, dia berani bicara sambil berdiri. Oh, Bu, lihat dia, siapa orang itu? Berani-beraninya duduk di kursi itu. itu kursi yang disiapkan khusus ketua Gu untuk pendiri. Dia duduk di atasnya, pasti akan celaka besar. Kurang ajar, berani-beraninya duduk di kursi ketua. Jangan lihat aku, orang tua di atas panggung. Sudah lama putus hubungan ayah anak denganku. Orang ini nekat sekali. Berani menantang pendiri di pesta malam ini. Aku tidak mau mati bersamanya. Betul, untung suamiku bijaksana. Tahu orang tua ini. Otaknya bermasalah, sudah lama putus hubungan dengannya. Para dewan, kalian saja yang urus dia. Jangan salahkan keluarga Yao kami. Iya, orang tua. Untuk menghindari hukuman dari keluarga San padamu. Berani duduk di kursi ketua. Kurasa kau memang takut. Nasibmu terlalu buruk, jadi memutus jalan sendiri. Kau siapa sebenarnya? Berani-beraninya duduk di kursi pendiri. Kurasa dia orang tak dikenal. Perkataan dan perbuatannya sembrono, menghina pendiri, ini cari mati. Dewanmu, Dewan Den, orang tua ini, mengandalkan dirinya sebagai Direktur Grup Longjiang, berani bertindak semaunya di Jiangcheng. Dia tidak hanya memukuli kami, bahkan berani menantang di kamar dagang Longteng. Kurasa, sebaiknya patahkan kedua kakinya, seret keluar hotel. Meskipun kau Direktur Grup Longjiang, kau tidak pantas duduk di kursi pendiri ini. Xiao Weijiang, aku sarankan kau turun dengan baik-baik. Direktur Grup Longjiang pun tidak bisa bertindak semaunya. Bahkan kau hanya pantas melayani pendiri kami, menyajikan teh dan air. Kursi ini, selain aku, tak ada yang berani duduk. Wah, mulutmu besar sekali. Benar-benar tak tahu diri. Hari ini aku akan tunjukkan padamu akibatnya menghina kamar dagang Longteng. Xiao Weijiang, menurutku, lebih baik kau turun sendiri, lalu sujud 3 kali kepada semua orang. Lalu teriak keras, aku salah. Barangkali, dua ketua ini bisa memaafkan nyawamu. Tua-tua, habislah kau. Bu, dia memukul kita berdua. Aku akan bunuh dia.
Ada ibu di sini, tak ada yang berani sentuh kau sedikit pun. Apapun grup Longjiang, berani-beraninya mengusik keluarga San kami. Itu cari masalah? Lihat siapa yang berani sentuh aku hari ini, pasti ku buat dia membayar. Harga yang setimpal. Harga? Suamiku adalah kepala keluarga San, keluarga kaya raya di Jiangcheng. Tunggu sampai suamiku tiba, lihat bagaimana kau masih sombong. Bahkan kalau dia berdiri di depanku, pantasnya dia berlutut bicara padaku. Xiao Wei Jiang, kau benar-benar tak tahu hidup mati. Nyonya San, buat apa banyak bicara dengan orang seperti ini? Cepat suruh orang tarik dia ke bawah. Ayo, seret dia turun untukku. Hari ini aku duduk di sini, lihat siapa yang berani sentuh aku. Kau akan segera hancur, masih berani sombong padaku? Seret dia turun untukku, patahkan kedua kakinya. Lalu buat dia berlutut di depan kami dan minta maaf. Hadiah sudah siap? Semua sudah siap? Ikut aku masuk. Minta maaf pada Tuan Xiao. Direktur San Kishan tiba. Sayang, orang tua inilah yang berani mengganggu aku dan anak kita. Kamu harus bereskan dia baik-baik untukku. Kamu bilang tadi, yang mengganggumu adalah dia? Iya, dia. Dia tidak hanya memukul aku dan anak kita. Sikapnya juga sangat sombong, sama sekali tidak menghargai keluarga San kami. Kamu harus patahkan kedua kakinya. Buat dia melihat keluarga San kami, lalu minggir jalan. Sayang, si tua brengsek ini mengandalkan dirinya dari grup Longjiang. Kamu diam. Kamu tahu siapa dia? Siapa lagi dia? Dia kan cuma dari grup Longjiang. Diam. Dia adalah tamu kehormatan ketua. Apa? Tamu kehormatan? Kak Xiao, istriku ini buta, menyinggung Anda. Harap Kak Xiao berbesar hati. Hari ini aku bawa hadiah besar, khusus datang untuk minta maaf. Grup San menghadiahkan kepada Tua Xiao Weijiang 1 pohon uang emas dan emas batangan, 1 rumah mewah di Jiangcheng Cui Shanwan, dan 1 mutiara giok putih kekaisaran. Dipersembahkan kepada Tuan Xiao Weijiang. Saham jutawan Grup San. San Kishan, barusan istrimu. Di depan semua orang bilang, suruh aku berlutut untuk minta maaf ke keluarga San. Tidak salah. Aku yang berlutut untuk minta maaf ke kakak Xiao. Suami, kamu ngapain? Cepat berlutut minta maaf ke kakak Xiao. San Kishan, kamu gila ya? Iya, ayah. Lihat ini, semua mereka yang pukul. Kamu mau berlutut minta maaf ke mereka? Malu keluarga San bakal habis semua. Kalau bukan karena kamu berani lancang sama Tuan Xiao, mana mungkin Tuan Xiao berurusan sama kamu? Kakak Xiao, aku akan suruh anak durhaka ini minta maaf ke kamu. Mohon kakak Xiao berbaik hati. Kasihani anakku yang tak berguna ini. Kupikir setelah kemarin malam, keluarga San bakal jadi baik-baik saja. Kamu punya anak yang hebat. Anakmu ini bekerja sama dengan anak angkatku, menghina aku, menantang aku. Hukumannya apa? Kakak Xiao, tenang dulu, kakak Xiao. San Kishan, takut apaan sama dia? Dia emang ketua direksi grup Longjiang, tapi keluarga San kita. Juga keluarga kaya di Jiangcheng. Dia berani semena-mena sama kita. Harus lihat dulu keluarga San setuju atau enggak. Iya, ayah. Takut apaan sama si tua ini? Kalian. San Kishan, niatmu minta maaf ini gak tulus. Istri dan anak aja gak bisa kendalikan. Hadiah hari ini gak usah dikasih, gak usah. Kakak Xiao, tenang. Aku suruh anak durhaka ini langsung berlutut minta maaf ke kalian. Ayo, berlutut. Berlutut. Aku Xiao Weijiang gak butuh. Kakak Xiao, kalau gitu mau gimana? San Xiao Guang kelakuannya buruk. Anak sendiri aja gak bisa dididik. Cuma aku yang bisa gantikan kamu mendidiknya. San Xiao Guang, pukul 50 kali. Usir dari Jiangcheng. Anak salah, ibu yang salah. Nyonya San, kamu sombong, tak bermoral, suka jegal yang lemah. Mulai sekarang, dilarang muncul di acara apapun yang diadakan keluarga terkemuka di Jiangcheng. Mulai hari ini, keluarga San dikeluarkan dari lingkaran keluarga kaya Jiangcheng. Ayah, kamu pergi. Ibu, aku mohon selamatkan aku, selamatkan aku. Anak, jangan takut. Ibu di sini. Gak ada yang berani sentuh kamu sedikit pun. San Kishan, orang itu mau bunuh anakmu. Kamu masih berani jadi pengecut. Aku kasih tahu, hari ini kalau ada yang sentuh anakku, sedikit pun, aku gak bakal lupakan kamu. Kau tua, jangan harap sentuh anakku sedikit pun. San Kishan, aku kasih waktu 3 menit. Kalau masih gak bertindak, jangan salahkan aku pada keluarga San. Gak kasih jalan hidup. Kak Xiao. Kak Xiao, kasihanilah. Kak Xiao, kasih kesempatan lagi ya. Kasih kesempatan buat anakku. San Kishan, apa yang kamu takutkan darinya? Dia malah mau keluarin keluarga San dari kalangan elit Jiangcheng. Omongannya terlalu sombong dan lancang. Grup Longjiang, belum punya hak jadi penguasa Jiangcheng. Komisaris Deng, Komisaris Wu, kelancangan orang ini di perjamuan malam Longteng Chamber. Itu bisa bikin marah sang pendiri. Sekarang keluarga San mau urus dia.
buat bantu Longteng Chamber. Basmi kejahatan. Dia tamu kehormatan Ketua Gu. Siapa yang berani? Ketua Gu pun gimana? Tuan rumah perjamuan malam ini adalah pendiri Longteng Chamber itu. Gue Long, pada dasarnya. Cuma ketua sementara. Pemilik asli Chamber adalah sang pendiri. Nanti ketemu pendiri. Ketua Gu pun bakal hormati kita, kan? Betul, Kaki Cuan. Takut apa? Meski dia tamu kehormatan Ketua Gu, terus? Di depan ketua asli. Gue Long aja nggak punya hak bicara. Malam ini, kita bantu ketua singkirkan orang gila pengacau ini. Nanti, di mata ketua, kita bakal jadi elit baru. Kalau ketua lihat jasa kita, kasih jabatan ketua sementara, nanti. Gue Long di depan aku. Cuma bisa sediin teh. Hahaha. Masih ragu apa? Komisaris Deng udah bilang gitu. Masa kamu mau lihat anak kita dipukuli sampai mati? Kak Sia, aku nggak sengaja gini. Kamu yang terus mendesak, nggak mau lepasin. Kalau gitu, keluarga San juga nggak perlu takut sama kamu. Entah kamu ketua grup Long Jiang, atau tamu kehormatan Gu Wei Long. Tuan rumah pesta hari ini adalah pendiri Longteng Chamber. Juga ketua asli hari ini. Aku rasa, Gu Wei Long pun di sini. Nggak bakal lancang kayak kamu. Bapak San. Xiao Weijiang, orang tua ini. Sombong banget, angkuh, dia suruh orang pukuli Tuan San. Mukanya babak belur, aku sama sekali nggak bisa nahan. Sekarang, ada bapak yang belain San Shao, aku juga lega. Bapak, cepat cari orang buat narik dia turun. Aku mau sendiri tampar dia 50 kali baru puas. Lo mulutnya gede banget. Mata lo nggak lihat jelas ya? Orang kayak apa yang lo lawan ini? Terus lo sendiri orang kayak apa? Lo cuma seekor cacing yang merayap di tanah. Siapa yang tahu? Posisi lo sebagai ketua grup Long Jiang ini dapetnya. Dari mana? Menurutku, mungkin lo sama si Bayu ini. Ngerjain hal-hal kotor baru bisa duduk di posisi ini. Lo, Si Bayu ini juga, seleranya berat banget. Laki-laki kayak apa aja dimakan, nggak jijik. Hahaha. Satyawak, oh ya, Ternyata bener, lo sama si Xiao Weijiang ini. Emang ngerjain hal-hal kotor. Lo itu selingkuhannya dia. Masih nggak mau aku bilang? Nggak, aku mau bilang. Ayo, pegangin dia. Aku mau sendiri tampar muka lo sampai babak belur. siapa yang berani? Bayu, hari ini lo. Emang mau bantu si Xiao Weijiang? Kalau gitu, jangan salahin aku nggak kasih muka. Hari ini, siapa yang berani halangin aku? Ngurusin Xiao Weijiang. Berarti dia musuh keluarga San. San Qishan. Lo emang gak takut mati ya? Lo gak mikir? Keluarga Yo yang dulu lawan aku, sekarang jadi kayak apa? Keluarga Yo jatuh kayak gini, semua gara-gara ketua Gu termakan bujuk rayu lo. Hari ini lo bikin rusuh di pesta pendiri. Walaupun ketua Gu dateng, lo juga pasti mati. Tua bangka. Nasib lo bakal lebih parah dari keluarga Yo, ratusan ribu kali lipat. Kayaknya nasib keluarga Yo masih kurang parah ya? Sampai lo berani lancang kayak gini di depan aku. Xiao Weijiang. Bapak, jangan marah. Xiao Weijiang. Hari ini bikin rusuh di pesta, umurnya nggak panjang lagi. Sedangkan keluarga Yo kami, dengan rekomendasi para tokoh besar ini, akan ketemu sang pendiri. Setelah hari ini, Xiao Weijiang pasti bakal terusir dari Jiangcheng dengan malu. Sedangkan keluarga Yo kami akan kembali jaya. Betul. Xiao Weijiang, lo udah musuhin semua keluarga besar di Jiangcheng. Sekarang malah bikin rusuh di pesta kamar dagang Longteng. Hari ini adalah hari kematian lo. Oke, aku mau lihat gimana caranya lo nanganin aku. Tapi, aku mau kasih nasihat. Sebelum gerakin aku, pikirin baik-baik, dengan harta dan kekayaan lo segitu. Cukup nggak buat nerima amarah gue? Xiao Weijiang, mati aja udah deket, masih aja mulut keras. Kampungan lo. Besar mulut banget sih. Nih, lo lagi cari ribut ya. Seseorang telepon ketua Gu. Aku udah jemput para kepala keluarga 4 keluarga besar. Lo atur acara makan malam, aku langsung ke lokasi pesta. 4 keluarga besar, bareng-bareng sambut pendiri. Siap? Ada perintah apa, ketua? Ketua udah jemput 4 keluarga besar. Sedang buru-buru ke lokasi nih. Kita harus siap-siap, sambut ketua. Sama 4 keluarga besar. Terus, sambut juga pendiri kamar dagang Longteng. Hahaha, yang aku tahu. Pendiri kamar dagang Longteng udah menghilang belasan tahun. Hari ini, tiba-tiba turun ke Jiangcheng. Kayaknya, Jiangcheng beneran bakal ada naga muncul nih. Begus semua. Buta mata. Xiao Weijiang, lo denger tuh? Ketua sama kepala 4 keluarga besar. Bentar lagi sampai. Aku cuma kasih tahu. Kalau lo masih berani lancang, jangan salahin caraku yang keras. Seseorang. Wujian berani loh.
Lo tahu nggak Xiao Shu itu siapa? Gue peduli amat dia siapa, deket sama siapa. Tapi di kamar dagang lonteng. Buat rusuh di sini, itu namanya cari mati. Jangan banyak bacot. Ketua bentar lagi dateng. Jangan sampai Xiao Weijiang. Noda mata para kepala keluarga. Minggir lo. Cuma lo, gak level buat sentuh gue. Lucu banget. Lo yang cari masalah. Ketua. Xiao Shu, bawahan terlambat datang. Biarkan si bego buta mata ini menghina Anda. Mohon maaf. Ketua, maksud lo apa sih? Lo tahu nggak? Siapa yang lo langgar? Ketua, orang ini cuma Direktur Grup Longjiang. Di depan kamar dagang lonteng. Cuma pantas ngidin teh. Hormatin dia gitu? Itu namanya memalukan kamar dagang lonteng kita. Kamar dagang lonteng punya bego kayak lo. Baru benar-benar memalukan. Gue Long, maksud lo apa? Buka mata lo lebar-lebar. Lihat baik-baik, orang di depan lo ini adalah pendiri kamar dagang lonteng. Apa? Xiao Weijiang itu pendiri kamar dagang lonteng? Nggak mungkin. Ini semua pasti palsu. Xiao Weijiang, dia cuma orang kampungan jual telur dari Wang Jiago. Masa dia bisa jadi pendiri kamar dagang lonteng? Gue Long. Ini semua pasti ulah lo, Gue Long. Untuk mempertahankan kebohongan yang diucapkan Xiao Weijiang. Xiao Shaoshuan Youda Qiang. Kukira pelajaran 2 hari lalu sudah cukup membuat kalian menjadi orang jujur. Tapi aku tak menyangka. Kalian sama sekali tak menyesal. Hari ini, malah bersekongkol dengan keluarga San menghinaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku tak berperasaan. Gue Long. Ya. Sampaikan perintah, keluarga You dan San mulai hari ini. Jangan harap bisa berbisnis dimanapun di dunia. Jika ada yang berani membantu mereka sampai ku ketahui, akan kubuat kalian tak bersisa di Tiongkok. Siap. Kak Xiao, maafkan aku, Kak Xiao. Aku tak sengaja. Kau memang tak sengaja, tapi menindas yang lemah. Lebih keji. Kalau begitu, kau akan kurasakan. Rasa kehilangan segalanya, diinjak-injak orang. San Qishan, bawa anak buahmu. Pergi dari Jiangcheng. Bukankah kau meremehkan kami orang desa? Kalau begitu, pulanglah ke Wang Jiago. Jadi orang desa yang jujur, bertani. Tanpa izinku, jangan pernah tinggalkan Wang Jiago. Dan kalian semua keluarga kaya Jiangcheng. Anggota kamar dagang lonteng, seharusnya membantu yang lemah. Tapi kalian, satu persatu menindas yang lemah, tak bertanggung jawab. Sungguh memalukan kamar dagang. Gue Long. Ya. Sampaikan perintah, semua pedagang Jiangcheng yang hadir hari ini dikeluarkan dari kamar dagang lonteng, tak boleh masuk lagi. Tuan Xiao, tenanglah. Berisik-risik tak pantas. Sekarang cuma dikeluarkan dari kamar dagang. Kalau terus ribut, jangan salahkan lonteng. Tak memberi jalan hidup. Kami salah, hadirin. Paman Xiao 20 tahun lalu di Jiangcheng mendirikan grup Longjiang. Lalu di ibu kota mendirikan kamar dagang lonteng. Paman Xiao memimpin dunia bisnis Longguo. Tembus blokade bisnis luar negeri. Tanpa Paman Xiao, tak ada kamar dagang lonteng yang kini berdiri di puncak dunia. Paman Xiao, dialah yang pantas disebut Raja para pedagang Longguo. Tuan Xiao perkasa. Ayah. Aku tahu salah, aku tak sengaja tak mengakui ayah. Semua ini gara-gara keluarga Yo. Mereka sekeluarga. Mereka yang memaksaku melakukan ini. Dan wanita Yo Wenwen ini. Dia bilang padaku, kalau aku tak putus hubungan dengan ayah. Dia tak mau menikah denganku, ayah. Ayah yang membesarkanku. Aku adalah putramu yang baik. Bagaimana mungkin aku tidak mengakui kamu? Dasar kamu Xiao Shaoshuan. Dulu kamu terus-terusan bilang bahwa kamu tidak punya ayah dan ibu. Baru aku mau menikah denganmu, sekarang kamu sudah menyinggung ayah angkatmu. Kamu malah menyalahkan semua ini ke pihak keluarga Yo kami. Kamu benar-benar sampah, kalau bukan karena kamu, keluarga Yo kami. Bagaimana mungkin bisa menyinggung Ketua Xiao? Ketua, orang yang menyinggungmu adalah Xiao Shaoshuan. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Yo kami, kamu bisa memperlakukannya sesuka hati. Tolong kami, mohon ampuni keluarga Yo kami, berikan keluarga Yo kami sebuah jalan untuk hidup saja. Dasar wanita, semua ini karena kamu, aku seharusnya tidak menikahimu. Xiao Shaoshuan. Cukup. Orang yang egois, pada akhirnya akan menerima balasannya sendiri. Shaoshuan, hari ini kamu tidak punya apa-apa. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku dulu pernah memberimu kesempatan untuk menjadi sukses. Tapi kamu sendiri yang menyia-nyiakan itu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anakku. Pergi dari sini. Ayah, aku salah, berikan aku satu kesempatan lagi ayah.
Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Yo, mulai sekarang. Aku adalah anak kandungmu sendiri, kalau bukan karena dulu ayah yang menarikku dari sungai, aku sudah tenggelam mati sejak lama. Aku adalah anakmu, ayah. Apakah kamu benar-benar tega tidak mengakui aku? Ayah, apakah kamu masih ingat? Ketika aku demam tinggi waktu kecil, itu kamu. Menemani aku sepanjang malam tidak tidur, dan ketika kaki kamu sakit, itu aku. Aku yang memboncengmu berjalan 10 li ke rumah sakit, ayah. Hari-hari, kita saling bergantung hidup di Wangjiago. Apakah kamu benar-benar sudah lupa semua itu? Orang yang lupa semua itu adalah kamu. Kamu berlutut di depanku sekarang untuk bertaubat, itu hanya karena status dan kedudukanku sekarang, Xiao Xuan. Aku berharap, suatu saat kamu bisa benar-benar mengerti kesalahanmu sendiri. Ketika kamu mengejar kekuasaan dan kekayaan. Dengan cara apapun, akhirnya kamu hanya akan tersesat di kekayaan dan jabatan yang palsu. Seorang manusia, jika sudah lupa mengapa dia memulai perjalanan ini, seumur hidupnya, dia akan terombang-ambing di sungai kesalahan. Ayah, jangan pergi. Xiao Xuan, ingat pelajaran ini baik-baik. Manusia harus selalu memiliki hati yang bersyukur, ingatlah. Ayahmu selamanya tetaplah ayahmu. Ayah.